Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 9,1/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film dari Korea Selatan tahun 2016 yang sebenarnya ini bagus. Tapi bahaya banget pas ditonton pas bulan puasa. Jadi makanya gue jujur aja merasa bersalah banget nonton ini pas bulan puasa gitu ya. Jadi makanya gue pun ingin ya mengupload video ini pas udah nggak puasa lagi gitu ya. Karena istilahnya ini ya memang banyak banget adegan-adegan yang 21+. Dan bahkan nih ya setelah gue lihat di Wikipedia gitu ya tentang film ini, mereka aja mendefinisikan bahwa ini adalah film dengan genre erotic psychological thriller. Jadi maksud gue di Wikipedia aja udah jelas gitu loh, ada kata-kata erotik yang maksud gue ya udahlah, kalian nonton aja deh kalau nggak percaya ini seberapa parahnya gitu kan. Masuk ke panelan pertama soal story, gue kasih nilai 9. Nah, gue nonton film ini tuh agak buta gitu ya. Maksudnya gue nggak nyari tahu ini jalan ceritanya kayak apa, sinopsis ya trailernya sedikit pun gue nggak tahu. Yang gue tahu cuma lihat rating di Google itu ternyata cukup bagus, IMDb sama Rotten Tomatoes-nya. Terus juga ngelihat ini masuk ke Cannes Film Festival gitu kan, walaupun nggak menang waktu itu. Dan apalagi yang bikin gue tertarik adalah soal durasi yang cukup panjang, yaitu 2 jam 48 menit. Jadi ya hampir 3 jam gitu ya. Dan bahkan ya pas gue nonton film ini, by the way gue nontonnya ya you know lah ya di internet, gue nontonnya itu gue nggak tahu ini filmnya itu ternyata ada 2 versi, ada yang normal, ada yang extended version, dan ternyata yang gue tonton itu adalah extended version. Dan itu kalian bisa ceknya tuh pas di bagian akhir gitu loh, karena pas di bagian ending penutupan itu baru ada tulisan The Handmaiden extended version gitu. Jadi oh gue sendiri baru sadar yang gue tonton itu ternyata versi extended gitu kan. Pokoknya film ini bercerita tentang ya The Handmaiden sesuai judulnya sih gitu loh, tentang cewek yang dimana dia keturunan Korea, yang dimana dia bekerja di sebuah keluarga orang Jepang tapi stay di Korea gitu ya, dan dimana si orang Jepang ini tuh kayaknya kaya banget gitu loh, kaya raya banget di Korea ini. Dan by the way ini nggak disebutin sih sebenarnya setting waktunya kapan, cuma gue menerka-nerka ini kayaknya tahun 18-an sih, bukan 19-an ya. Nah pokoknya ketika film ini udah berjalan 30 menit gitu ya, ngasih tahu tentang drama yang ada di rumah ini gitu loh, permasalahan-permasalahannya, ternyata gue nggak nyangka banget, baru 30 menit kita udah langsung dikasih tahu tentang sebuah plot twist. Jadi kayak wow, ini plot twistnya nggak terlalu awal nih, baru 30 menit loh. Cuma maksud gue dengan plot twist di awal itu, menurut gue jadi kayak gue nontonnya tuh nggak bosen sama sekali. Bener-bener kayak, apalagi sih selanjutnya gitu. Dan ketika nyampe di durasi 1 jam, gue jadi mikir, ini agak-agak mirip kayak film The Favourite nggak sih? Yang beberapa waktu lalu sempat masuk Oscar juga gitu kan. Cuma, ya mungkin The Favourite yang ngikutin ini sih, mungkin ya kalau terinspirasi gitu. Cuma, mirip banget sebenarnya sih. Tapi nih buat kalian yang mau nonton film ini, sebenarnya jangan terpaku bahwa ini film thriller psychological gitu ya. Sebenarnya ini mostly lebih kayak drama romance aja gitu loh. Cuma ketika kalian udah nyampe ke menit 1 jam, 1,5 jam, oh ternyata ada plot twist lagi. Jadi maksud gue menarik aja sih, bukan cuma sekedar drama romance biasanya. Oh ya, dan style filmnya ini sendiri tuh ada bagian-bagiannya gitu ya. Jadi ada part 1, part 2, part 3. Nah, ketika part 1 selesai, oh ternyata ada plot twist. Terus tiba-tiba pas part 2 keluar gitu ya, ini diceritain tentang masa lalu si Tuan Putri yang di kerajaan itu. Yang menurut gue itu agak-agak ironis banget sih. Maksud gue di sini tuh kayak kita dijelasin bahwa dia dari kecil diajarin sama uncle-nya dia gitu, sama pamannya dia untuk membaca sebuah buku erotis. Ya maksud gue dia diajar. Jadi gini loh, ini filmnya kan jadul banget nih. Mungkin di situ di masa orang-orang kaya mau nonton film bokep gitu ya. Sorry banget nih, cuma maksud gue kalau zaman sekarang ya orang mau nonton video bokep ya tinggal buka video gitu kan. Nah, kalau di sini karena ini zaman dulu belum ada zaman-zamannya video. Jadi ya mereka istilahnya nonton pertunjukan teater di mana seorang cewek baca cerita erotis gitu loh. Si karakter cewek Jepang di sini tuh ya dia kayak istilahnya sexually abuse gitu ya sama si pamannya itu. Jadi maksud gue nih di part 2 ini yang nyeritain tentang masa lalu si Tuan Putrinya itu, gue ngerasa ini informasi baru banget loh soal ya kita gitu loh, tentang oh ternyata ada juga tuh kayak pertunjukan teater tentang cewek baca cerita-cerita erotis, terus cowok-cowoknya itu kayak nontonin dengan terangsangnya gitu. Maksud gue aneh aja sih, maksudnya karena gue baru tahu hal ini gitu loh. Dan sampai akhirnya ketika film ini nyampe ke adegan klimaks, nyampe ke ending gitu ya, oke ternyata ini memang
ya gitu deh, bagus kok, bagus, cuma memang adegan penutupnya aja juga ya erotis sebenarnya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Nah, yang gue suka di sini adalah ketika karakter Korea bertemu karakter orang Jepang. Jadi maksud gue dialog-dialognya di sini tuh kalau kalian jeli gitu ya, ini tuh ya mereka kadang ngomong bahasa Korea, kadang bahasa Jepang. Jadi menarik aja sih. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Ternyata nih setelah gue cari tahu gitu ya, sutradara ini siapa, namanya Park Chan-wook, yang dimana dia sutradara dari film Oldboy. Gue belum nonton sih film Oldboy, cuma katanya yang udah nonton itu film penuh dengan plot twist gitu kan. Cuma mungkin kalau kalian udah nonton coba deh komentar di bawah. Terus juga film Stalker yang dimana gue udah nonton, tapi gue juga baru tahu kalau film Stalker itu sutradaranya ternyata orang Korea. Jadi kayak wow banget sih. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Menurut gue di sini pemain-pemainnya tergolong berani banget ya untuk main di film ini. Maksudnya gimana ya? Ya memang pada dasarnya ini memang didesain untuk film erotis. Jadi ya mungkin ya ketika mereka sign kontrak untuk main film ini ya mereka harusnya udah tahu dong ya mereka harus ngapain aja di sini. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Udahlah ngomong soal sinematografinya, editingnya, tone warnanya ini menurut gue keren banget gitu loh. Mendefinisikan tentang ya nuansa jadulnya berasa banget sih gitu. Nah tapi nih kalau ngomongin soal poster filmnya, jujur gue suka banget. Entah kenapa padahal simple aja gitu loh. Kayak portrait 4 orang ini tentang si 2 cewek sama 2 cowok di belakangnya gitu kan. Cuma kalau kalian perhatiin tangannya tuh kayak nyatu gitu loh, kayak terkoneksi antara karakter yang satu dengan satu yang lainnya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 10. Udahlah ini dari opening aja production desainnya menurut gue udah keren banget, udah niat banget gitu ya. Mungkin kalau di bagian awal-awal, di 1 jam awal gue ngerasa oh mungkin ini kayaknya terlalu banyak main-main di area perumahan kerajaannya itu kan. Tapi ternyata setelah 1 jam lewat, 2 jam gitu, ternyata ini pindah lokasi juga gitu loh, ke lokasi-lokasi lainnya yang menurut gue gimana ya, untuk mendefinisikan nuansa Korea tahun 18-an menurut gue itu kan gak gampang juga gitu kan. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 9. Entah kenapa sih menurut gue ketika ini nyampe di adegan pas di akhir-akhir gitu ya, pas mereka naik kapal pesiar gitu, itu sebenarnya visual effect banget. Tapi gue ngerasa itu bagus banget, bener-bener kayak gak kelihatan. Maksud gue ya memang kualitas film Korea udah bagus gak sih visual effectnya. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9,5. Udahlah kalau ngomongin soal film-film klasik gini, ngomongin soal makeup, soal hairstyle, itu tuh niat banget pasti, maksudnya kayak ya dipikirin banget. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Di sini gue cukup suka kok, menarik banget. Bahkan gue sempat searching juga di Spotify tentang ya soundtrack film ini, ternyata cukup oke kok, enak juga buat gue denger. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.